Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayah kepada kita semua sehingga kita diberikan kesehatan, keselamatan baik jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan secara daring. Itu pun sudah sangat-sangat bersyukur kita. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yang mana pembahasannya mengenai dakwah dengan perbuatan dan dakwah dengan lisan. Baik, yang pertama itu pengertian dakwah dengan perbuatan. Nah, pada intinya dakwah dengan perbuatan merupakan dakwah yang diberikan atau disampaikan oleh seorang dai kepada jamaahnya melalui perbuatan atau amal perbuatan yang nyata. Sebagai contoh, pada saat Rasulullah SAW ketika pertama kalinya beliau beserta sahabat muhajirin tiba di Madinah, bahwasanya yang pertama kali beliau lakukan adalah membangun sebuah masjid yang bernama Masjid Nabawi. Nah, tepat di tempat menderumnya unta beliau, Al-Qaswa. Bahkan beliau terjun langsung. Beliau terjun langsung dalam pembuatan masjid itu. Menggunakan batu bata, bebatuan, seraya berdoa, ya Allah, tidak ada kehidupan yang lebih baik kecuali kehidupan akhirat. Maka ampunilah orang-orang Ansar dan Muhajirin. Rasulullah SAW mempersatukan kaum muslimin dengan mengikat antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin dalam suatu ikatan persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya akan tetapi ada sebagian besar umat Islam justru kurang memperhatikan atau kurang berminat atau menjalankan efektivitas dakwah bil hal ini atau dakwah dengan perbuatan ini, sehingga mereka lebih suka berdakwah dengan lisan. Nah, padahal hasil yang dicapai dengan metode dakwah bil lisan tidak bisa dikatakan kurang efektif atau kurang maksimal. Nah, bahkan terkesan sangat lamban. Nah, berbeda dengan halnya dengan dakwah dengan perbuatan. Kita langsung mencontohkan hal tersebut dengan perbuatan atau amal perbuatan yang nyata. Nah, selanjutnya di sini terkait kelebihan dan kekurangan dari dakwah bil hal ini atau dakwah dengan perbuatan. Salah satu di antara kelebihannya yaitu lebih unggul dari dakwah bil lisan. Nah, sudah jelas ya, dimana terkadang ucapan lisan tidak lebih dari sekedar hiasan bibir semata, yang tidak ada bukti nyatanya. Maka dalam rangka mengiringi informasi dakwah harus dilakukan dengan contoh teladan yang baik. Adapun kekurangannya dalam dakwah bil hal ini atau dakwah dengan perbuatan ini, yaitu diantaranya apabila seorang dai melakukan perbuatan yang bisa dikatakan kurang tepat, di sini muncullah keraguan
keraguan pada umat. Nah, bisa jadi lambat laun umat akan meninggalkannya karena satu kesalahan itu. Baik, selanjutnya yaitu strategi dalam dakwah bilhal. Nah, strategi dalam dakwah bilhal dengan perbuatan dapat digunakan baik mengenai akhlak, secara bergaul, cara beribadat, berumah tangga, dan segala aspek kehidupan manusia. Nah, di sini salah satunya fungsi dari dakwah bilhal ini atau dakwah dengan perbuatan ini, salah satunya yaitu meningkatkan kualitas pemahaman dan amal keagamaan. Meningkatkan kualitas pemahaman dan amal keagamaan pribadi seorang muslim. Nah, sudah barang tentu jika kita mengamalkan atau menyampaikan hal-hal kebaikan, secara batin akan meningkatkan keimanan kita dalam beragama. Baik, selanjutnya kita masuki bagian dakwah bil lisan. Nah, apa itu dakwah bil lisan? Dakwah bil lisan yaitu dakwah dengan menggunakan lisan atau penyampaiannya melalui lisan yang dilakukan antara lain seperti ceramah, khutbah, nasihat, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Fussilat, yang artinya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang menyuruh pada Allah mengerjakan amal soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyuruh dirinya. Adapun kelebihan dari dakwah bil lisan ini, yang pertama yaitu dalam relatif singkat. Nah, di sini terdapat poin kelebihan dalam dakwah bil lisan ini, durasinya lebih singkat. Nah, materi dakwahnya dapat disampaikan secara singkat. Yang kedua yaitu memungkinkan dai menggunakan pengalaman atau keistimewaan dan kebijaksanaannya sehingga mad'u mudah tertarik serta menerima ajarannya. Yang ketiga yaitu dai lebih mudah menguasai mad'unya, atau seorang penceramah lebih mudah menguasai jamaahnya. Nah, yang keempat yaitu dai dapat meningkatkan derajat dan status sosialnya secara tidak langsung. Secara tidak langsung dengan metode dakwah bil lisan ini dapat meningkatkan status sosial dalam diri seorang dai atau penceramah. Yang kelima yaitu metode ini lebih fleksibel. Nah, metode ini lebih fleksibel artinya mudah disesuaikan dengan situasi dan kondisi dimanapun tepatnya. Nah, adapun kekurangan dari dakwah bil lisan ini, yang pertama, dai lebih cenderung bersifat otoriter, monoton. Yang kedua yaitu dai kurang mengetahui pemahaman mad'u terhadap pesan yang disampaikan. Yang ketiga yaitu metode ceramah lebih sering bersifat komunikasi satu arah. Nah, di sini lebih terpaku pada seorang dai atau kepada seorang penceramah. Jadi komunikasinya itu terarah hanya kepada pendengar atau pada jamaah, atau komunikasi satu arah istilahnya. Baik, yang keempat yaitu apabila dai tidak menguasai materi, maka ceramahnya akan membosankan. Nah, di sini jelaslah bahwa ketika kita menggunakan metode dakwah dengan secara lisan, kita harus menguasai materi,
harus menguasai materi apa yang ingin kita sampaikan. Nah, agar jamaah mendengarkan merasa nyaman dan tidak membosankan. Baik, itu tadi yang bisa saya sampaikan terkait pembahasan dakwah secara lisan dan secara perbuatan. Nah, baik, itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kesilapan, karena sejatinya saya pun masih belajar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.